Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membaca di dalam kitab Mazmur pasal 9. Mazmur pasal 9 ayat 1. Kalau di Alkitab fisik ayat 1 dan ayat 2. Mazmur pasal 9 ayat 1, firman Tuhan dikatakan seperti ini. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatannya yang ajaib. Puji Tuhan. Dari ayat firman Tuhan ini kita akan melihat tentang bersyukur adalah pilihan kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebuah kebenaran yang tersirat di dalam Alkitab bahwa mengucap syukur adalah salah satu kunci daripada kemenangan, saudara. Ya, mengucap syukur dalam segala hal itu yang kita pahami, yang dicatat di dalam Alkitab sebagai landasan kehidupan kita umat yang percaya kepada Yesus. Mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, mengucap syukur ini memang bagi sebagian orang bukanlah hal yang populer. Karena apa? Ketika mengucap syukur dalam keadaan yang baik-baik saja, keadaan yang diberkati, itu sangat mudah untuk dilakukan. Akan tetapi ketika situasi, kondisi yang bertolak belakang dengan keinginan kita, rasa-rasanya saudara mengucap syukur itu adalah hal yang kontradiksi, adalah satu hal yang bertolak belakang dengan kewajaran, saudara ya, karena seorang yang mengalami kesulitan pasti sangat sulit dan sangat tidak masuk akal untuk bersyukur, saudara ya. Akan tetapi sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa bersyukur itu adalah pilihan kemenangan. Karena firman Tuhan menyiratkan seperti itu ya. Bersyukur itu memiliki nilai kuasa yang melebihi ekspektasi kita, melebihi harapan kita, saudara. Ini dibuktikan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, fakta kehidupan sekarang ini, saudara, membuat banyak orang menemukan alasan untuk hidup dalam kehancuran, saudara ya, dengan kesulitan-kesulitan yang terjadi. Tetapi sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, saudara yang kekasih, kita memilih untuk hidup dalam ketaatan yang mutlak terhadap firman Tuhan, saudara ya. Karena bersyukur itu adalah satu kehendak Tuhan. Ya, kita mau tunduk dalam kehendak Tuhan, yaitu bersyukur di atas segala situasi yang sementara kita hadapi. Karena apa? Kita percaya kita boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Nah, puji Tuhan, saudara. Ayat ini, ayat yang kita mau bahas hari ini, saudara, dilatar belakangi oleh perjalanan daripada pemazmur yaitu Daud, saudara ya. Ini yang merupakan nyanyian Daud ketika dia dalam pelarian. Waktu Saul dan pasukannya mengejar dia, saudara, firman Tuhan mencatat dia ada dalam satu ketakutan yang luar biasa. Ya saudara, karena di antara pasukan-pasukan yang mengejar dia, selain Saul, saudara, orang terdekat, ada juga orang-orang yang dia percayai yang berbalik memusuhi dia, saudara ya. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana kecemasan, ketakutan yang melanda pemazmur pada waktu itu. Bahkan firman Tuhan menyifatkan hidupnya itu dikejar oleh maut, saudara ya. Sekelilingnya itu adalah aroma maut karena banyak orang yang mengejar dia, saudara ya. Karena tidak di bawah pimpinan daripada Saul sebagai raja mereka pada waktu itu. Namun saudara, di dalam situasi seperti ini, Daud memilih untuk bersyukur dan menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib.
Seperti ayat pokok yang sudah kita baca pada hari ini saudara ya. Dia mengatakan dia mau bersyukur kepada Tuhan. Dia mau menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah kita melihat bersyukur saudara. Bersyukur itu dalam satu terjemahan saya membaca dimaknakan sebagai memuji, menyanjung, dan mengakui. Jadi ayat ini berkata bahwa aku mau bersyukur. Ini pernyataan daripada Daud. Aku mau bersyukur artinya, saudara, dia mau memuji Tuhan. Dia menyanjung Tuhan. Dia mengakui Tuhan, saudara. Dengan segala dinamika kehidupan yang dia alami, saudara. Dia memiliki tekad bahwa dia mau terus bersyukur kepada Tuhan. Rasa syukur yang bernilai pujian kepada Tuhan. Rasa syukur yang bernilai sanjungan dan pengakuan terhadap Tuhan. Nah kemudian saya membaca saudara, akar kata dari pemahaman yang saya ajukan tadi saudara, dimaknakan sebagai bekerja atau melakukan sesuatu aktif saudara ya. Ya bahasanya yat saudara ya, bahasa aslinya yat. Jadi dalam aplikasi keimanan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan adalah sikap perbuatan hidup yang memuji Tuhan, menyanjung Tuhan, dan mengakui Tuhan. Nah inilah makna dari bersyukur yang dihidupi oleh pemazmur. Dia tidak sekedar berkata, aku mau bersyukur kepadamu Tuhan. Tidak saudara. Tetapi rasa syukurnya itu disikapi, dihidupinya saudara. Meskipun situasi kondisi tidak mendukung dia untuk melakukan hal ini. Ya, ancaman musuh tidak menghalangi dia untuk memuji Tuhan. Ancaman-ancaman maut tidak membatasi untuk dia tidak menyanjung dan mengakui Tuhan, saudara. Dia bertekad, dia mengambil pilihan yang tepat, saudara. Meskipun secara manusia ini adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi Daud memilih untuk melakukan ini, saudara. Ya, nah artinya dia memilih kehidupan yang berdampak positif bagi kemuliaan Tuhan. Meskipun di tengah-tengah kesulitan hidup saudara. Nah di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 saudara, di sana dikatakan sebagai bahan perbandingan dalam kehidupan keimanan kita di hari-hari ini saudara. 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, di dalam tubuh kita ada panca indera, ada anggota-anggota tubuh, ada tangan, kaki, mulut, mata, telinga, dan lain sebagainya, saudara. Nah, firman Tuhan mengatakan sikap bersyukur yang sejati itu, saudara, dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Dengan tujuan apa? Memuji, menyanjung, dan mengakui Tuhan. Nah, ini saudara pesan yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui pemazmur dan diaplikasikan dalam kehidupan keimanan kita, dicatat oleh Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru bahwa kita harus memuliakan Tuhan itu dengan tubuh kita. Dengan sikap hidup kita saudara ya, dikatakan muliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan perkataan perbuatan kita. Nah, kata muliakan saudara dalam Korintus ini dicatat dengan satu bahasa aslinya doksana saudara, artinya jadikan termasyur. Ya, jadi dikatakan muliakan Tuhan dengan tubuhmu, artinya jadikan Tuhan itu termasyur
melalui tubuh kita, melalui apa yang kita lakukan. Kemudian dikatakan lagi, agungkan Tuhan dengan tubuh kita, panca indera kita, dengan anggota-anggota tubuh kita, saudara. Dan kemudian hormati Tuhan, itu pemahaman dari muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Hormati Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, saudara. Dengan sikap hidup kita, dengan perkataan kita yang menyanjung tinggi, mengakui Tuhan, saudara. Seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kemudian mengapa kita harus bersyukur, saudara? Hal yang pertama kita melihat mengapa kita harus bersyukur dalam Mazmur pasal 100 ayat 4. Mazmur 100 ayat 4 dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nah, saudara, kenapa firman Tuhan mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan itu mau bersyukur? Karena bersyukur itu adalah konsep atau cara membangun relasi yang benar dengan Tuhan. Saudara ya, jadi ketika kita ingin membangun relasi yang benar dengan Tuhan, salah satunya dengan konsep bersyukur. Entahkah kita masuk di dalam pelataran Tuhan dalam ibadah, saudara, di dalam puji-pujian kita, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Apapun itu, pokoknya produk hidup kita ini, saudara, yang bersyukur, yang memuliakan Tuhan, itu merupakan cara untuk membangun relasi yang benar dengan Tuhan. Bersyukur, luar biasa, itulah sebabnya bersyukur itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kemudian hal yang kedua, mengapa harus bersyukur? Dalam Kolose pasal 3 ayat 15-16 dikatakan begini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, hal yang kedua, mengapa kita harus bersyukur, saudara? Hal yang kedua itu, saudara, bersyukur memproduksi kemampuan kita atas penerimaan satu sama lain yang menjadi dasar kerukunan dan persatuan dalam komunitas. Bersyukur, saudara, membuat kita mampu menerima orang-orang di sekitar kita, menerima fakta kehidupan yang kita alami, saudara. Ya, dalam satu komunitas, namanya lebih dari satu orang, pasti punya karakter yang berbeda-beda, saudara ya. Baik dalam rumah tangga, dalam keluarga, di dalam gereja, dalam pelayanan, saudara. Ada banyak tantangan. Kita bertemu dengan orang-orang mungkin yang tidak saudara, seperti harapan kita. Kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin selalu menentang. Dan banyak hal, saudara, dengan karakter yang berbeda-beda. Tetapi dengan bersyukur, saudara, kita diberikan kemampuan penerimaan satu dengan yang lain, saudara, yang menjadi dasar kerukunan dan persatuan dalam komunitas. Saudara, bayangkan dalam rumah tangga, kalau tidak ada kerukunan dan persatuan, saudara,
Ya, akan seperti apa? Dalam komunitas, keluarga, pelayanan, dan apapun itu saudara, kalau tidak ada kerukunan dan persatuan, akan terjadi perpecahan saudara, kekacauan. Nah, dikatakan kita akan memiliki kemampuan penerimaan atas realitas, atas keberadaan satu dengan yang lain jika kita bersyukur, saudara. Karena dimanapun komunitas kita berada, orang-orang yang kita ada di sekitar kita, orang-orang yang kita temui setiap hari itu bukan kebetulan, saudara. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita yakin apapun yang kita alami di komunitas, apapun kita ada, orang-orang yang ada di sekitar kita itu semua ada di dalam pengetahuan dan penempatan dari Tuhan. Pasangan hidupmu sekarang, suami, istri, anak, keluarga, teman-teman sepelayananmu sekarang itu bukan kebetulan saudara. Tetapi Tuhan membawa kita dalam komunitas-komunitas itu saudara. Untuk apa? Untuk saudara menyatakan kasih dan kebenaran Tuhan. Ketika kita hidup dalam persatuan. Dan persatuan itu saudara diawali dengan rasa syukur. Nah ini saudara ya, jadi bersyukur itu saudara, kalau kita mengambil garis merah saudara, bersyukur itu adalah proses penurunan ego. Karena menyadari hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Kita menyadari hidup kita ini dipakai oleh Tuhan untuk tujuan Tuhan, bukan tujuan kita saudara. Meskipun kita ada di komunitas, orang-orang yang seringkali tidak sepaham dengan kita. Tapi rasa syukur saudara akan menciptakan kerukunan dan persatuan. Agar supaya firman Tuhan katakan, kalau kita hidup dalam persatuan, dunia akan menyaksikan bahwa benar-benar kita adalah milik Tuhan, saudara. Ya, penurunan ego. Nah, kemudian kita melihat bagaimana cara memotivasi hidup untuk bisa bersyukur, untuk mampu bersyukur, saudara. Di dalam Mazmur 106 ayat 1, Mazmur 106 ayat 1 firman Tuhan katakan, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, motivator dalam konteks Mazmur ini saudara, motivator untuk kita bisa hidup dalam rasa syukur kepada Tuhan, yaitu kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik. Nah saudara ya, kita bersyukur saudara ternyata bukan karena alasan pencapaian yang kita dapatkan dalam hidup ini. Tetapi alasan utamanya saudara, karena kita percaya firman Tuhan katakan Tuhan itu baik. Saudara, kebaikan seperti apa yang dipunyai oleh Tuhan kita? Ya, saya membaca saudara dalam bahasa asli, bahasa Ibrani saudara. Kata baik itu ditulis dengan satu kata top yang artinya terbaik. Kemudian dimaknakan lagi perbuatan Tuhan itu baik. Dan diterjemahkan lagi baik itu benar dan berharga. Nah kita lihat saudara, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Tuhan itu terbaik dari segala yang baik.
Siapapun yang kita anggap baik di dunia ini, firman Tuhan katakan Tuhanlah yang terbaik. Dan dikatakan perbuatannya itu baik. Baik dalam ukuran Tuhan, saudara, sangat jauh berbeda dengan baik ukuran manusia. Kalau ukuran manusia, saudara, saya baik kalau engkau baik. Kalau engkau tidak baik, saya juga bisa berlaku tidak baik. Itu kecenderungan natur manusia, saudara. Tapi berbeda dengan orang yang di dalamnya sudah ada Tuhan. Saudara, tentu kebaikannya berbeda. Kebaikannya itu adalah standar Tuhan. Perbuatan Tuhan itu baik. Ya, dan Tuhan itu benar. Tuhan itu berharga dalam kehidupan kita. Bahkan di atas segala sesuatu yang ada, baik di bumi maupun di surga. Nah, itulah alasan kenapa kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada siapapun manusia yang dapat melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Tidak ada manusia yang baiknya seperti Tuhan. Tidak ada perbuatan-perbuatan manusia yang bisa sebanding dengan perbuatan baik dari Tuhan. Gak ada. Ya. Tidak ada orang yang benar seperti Tuhan kita. Kita saja orang benar karena dibenarkan oleh Kristus melalui pengorbanan di kayu salib. Dan tidak ada satupun yang berharga di dunia, bahkan di surga, di langit, di bumi ini yang bernilai seperti Tuhan. Tidak ada, saudara. Dia termulia. Dia milik kita paling berharga, saudara, di atas segala sesuatu. Ya, jadi setiap perbuatan Tuhan bagi kita adalah yang terbaik, adalah benar dan yang berharga, saudara. Ya, Tuhan itu selalu melakukan yang terbaik bagi kita. Ayub pasal 42 ayat 2 dikatakan bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ya, meskipun terlihat Ayub itu dalam kesalehannya, dia mengalami kegagalan, kebangkrutan, bahkan penderitaan di titik nadir, saudara. Tapi dia berani mengatakan bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Karena apa? Dia percaya akan kebaikan Tuhan. Dia percaya Tuhan itu terbaik. Perbuatan Tuhan itu terbaik, benar dan berharga. Tidak pernah keliru. Saudara, Roma pasal 8 ayat 28 yang menjadi pengingat juga bagi kita. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Apapun yang Tuhan izinkan kita alami, saudara, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Entahkah situasi yang menguntungkan atau belum menguntungkan, saudara. Situasi yang menekan, situasi dengan pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, orang yang mengasihi Tuhan pasti hidupnya bersyukur, saudara. Ya, mau situasi apapun dia akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kehidupannya didasarkan di dalam keyakinan akan kebaikan daripada Tuhan, saudara ya. Dikatakan bersyukur dalam segala hal. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, saudara juga. Di sana dikatakan bersyukur dalam segala hal, saudara.
dimaknakan dalam keseluruhan hidup kita, kita harus bersyukur. Ya, seperti yang diingatkan di dalam Roma pasal 8 ayat 28, karena Tuhan turut bekerja bersama-sama. Bersyukur dalam keseluruhan hidup kita, termasuk ketika terjadi kemerosotan, penurunan, pelemahan saudara di dalam aspek-aspek kehidupan kita. Ya, hari-hari ini sementara terjadi saudara ya, kemerosotan, pelemahan saudara dalam aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya saudara, politik dan apapun, terjadi kemerosotan moral saudara yang sangat mencekam iman umat Tuhan. Firman Tuhan katakan kita mau tetap bersyukur. Ya, karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya. Meskipun realitas menyimpang, tidak sesuai dengan harapan kita saudara, Tuhan katakan bersyukur. Dan hal itu bukan hal yang mudah saudara. Tetapi Tuhan katakan bisa, asalkan kita percaya kepada kebaikan Tuhan saudara ya. Dia adalah penolong kita yang setia. Yang mengucap syukur yang disertai dengan iman dan doa akan mengendalikan hati dan pikiran kita saudara ya. Dan saudara, mengucap syukur yang disertai dengan iman dan doa saudara akan mendatangkan kedamaian sebagai dampak utama tentang rasa bersyukur itu dalam hidup kita. Memberikan damai sejahtera saudara ya. Ya, mengucap syukur mungkin tidak akan membuat kita terlepas dari kesulitan, tetapi mengucap syukur akan memberikan kita kedamaian yang membuat kita tetap tenang, tetap berkomitmen untuk menebarkan kasih dan kebenaran Tuhan apapun situasi hidup yang sementara kita alami ya. Nah, hal yang berikut, yang kedua yang dilakukan oleh Daud ketika dia dalam ketakutan saudara, selain dia bersyukur, dia menceritakan keajaiban Tuhan. Dia pernah mengalami keajaiban Tuhan saudara. Dan meskipun dia dalam kesulitan, dia percaya dia sedang mengalami keajaiban Tuhan. Saudara, meskipun keadaan terpuruk, dia percaya kebaikan Tuhan sementara melakukan kebaikan dalam hidupnya meskipun belum terlihat olehnya. Ya, menceritakan saudara, kata sapar dalam bahasa aslinya artinya menghitung dan menceritakan dengan intensif. Ya saudara, menghitung keajaiban Tuhan, menceritakan keajaiban Tuhan dengan intensif saudara, secara menyeluruh, tidak berhenti, dengan teliti saudara. Di setiap saat, di segala situasi, dia mau menghitung dan menceritakan akan keajaiban Tuhan saudara. Rasa syukur itu memotivasi kesaksian yang bercerita tentang keajaiban Tuhan. Berawal dari rasa syukur saudara. Permintaan pemazmur juga dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apa tujuan dari pemazmur ini saudara? Supaya dia diberikan pengajaran oleh Tuhan untuk menghitung hari-harinya Tuhan. Hari-harinya saudara. Hari-hari keberkatan, mau hari panas, mau hari hujan, hari penuh tantangan, hari penuh dengan kejayaan saudara. Dia katakan, ajarilah aku Tuhan, supaya aku paham dan aku memiliki hati bijaksana untuk menceritakan kemuliaan-Mu. Ya,
Dikatakan menghitung-hitung apa yang engkau lakukan atas nama keajaibanmu. Dan dia ceritakan di setiap saat dan di segala situasi, saudara ya. Puji Tuhan. Jadi konsep hidup yang bersyukur, yang memuji Tuhan, yang menyanjung dan mengakui Tuhan, saudara, harus dinampakkan, harus dipetakan, harus terlihat, dialami, saudara, oleh orang-orang di sekitar kita, saudara. Entahkah dibagikan atau diaplikasikan melalui cerita atau kesaksian secara verbal maupun non-verbal, yaitu sikap kehidupan kita, saudara. Kita mau tunjukkan rasa syukur kita. Kita menceritakan keajaiban Tuhan dengan intensif, saudara. Bahwa Tuhan itu layak disanjung, layak dihormati. Dia adalah terbaik, perbuatan-perbuatannya baik, dia berharga. Dan saudara, segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan itu, saudara, adalah tujuan kebaikan bagi kehidupan kita, saudara ya. Puji Tuhan. Dan kemudian dalam Mazmur 108 ayat 3 dikatakan, Mazmur 108 ayat 3, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, saudara ya. Jadi dia menceritakan akan keberadaan Tuhan yang baik. Dia, saudara, memasyurkan nama Tuhan melalui kehidupannya, saudara. Dikatakan di antara bangsa-bangsa, di khalayak yang sangat luas, saudara. Ya, bukan pencitraan. Tapi inilah kerinduan dari pemazmur yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Dia merindukan, saudara, agar supaya kesaksian tentang kebaikan Allah itu diketahui oleh bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa. Ya, dari komunitas kecil sampai komunitas besar, dia punya kerinduan melalui kehidupannya. Mereka pun dapat menikmati kebaikan Tuhan, ya, lewat rasa syukurnya yang luar biasa. Meskipun di tengah tekanan itu tidak menghambat dia untuk tidak bersyukur kepada Tuhan, dan dia selalu menceritakan akan keajaiban Tuhan. Karena apa? Tuhan itu adalah Tuhan yang berjanji. Dia sudah menyerahkan hidupnya untuk menjadi kemenangan kita, saudara. Bahkan kita lebih dari pemenang apapun yang kita alami, saudara. Iman, doa, dan bersyukur itu sama besar kuasanya yang membawa hari-hari kita penuh dengan kemenangan karena rasa syukur. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Udah